Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah, NPM 217555030 dari program studi akuntansi perpajakan jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan dan kerangka konseptual laporan keuangan. Perkembangan standar akuntansi keuangan pada tahun 1974, yaitu diterapkan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Pada tahun 1994 berkembang menjadi pernyataan standar akuntansi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan PSAK. Sebenarnya pada 2011 itu berkembang menjadi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan pidato publik atau SAK etap. Mungkin pada saat ini diubah menjadi standar akuntansi keuangan entitas publik atau SAKEP. Pada tahun 2012 itu International Financial Reporting Standard atau IFRS, yaitu yang digunakan oleh perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dari 50 miliar. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan Indonesia, yaitu ada 5, yaitu yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP, yang ketiga adalah standar akuntansi entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKEMKM, yang keempat yaitu standar akuntansi syariah, dan yang kelima yaitu standar akuntansi pemerintahan. Keseluruhan standar akuntansi di Indonesia ini digunakan berdasarkan porsinya masing-masing. Selanjutnya itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi. Yang kedua itu adalah laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yaitu laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai atau investor dan kreditor. Selanjutnya adalah laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan atau IFRS. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal yang bersifat material. Dan yang terakhir, laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi yang dikembangkan oleh entitas atau perusahaan. Selanjutnya itu adalah kerangka konseptual laporan keuangan atau yang disingkat KKPK. Isi kerangka konseptual itu bab pertama itu adalah tujuan pelaporan bertujuan umum. Yang kedua adalah karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Ketiga, laporan keuangan dan entitas pelapor. Keempat, itu ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang kelima, pengakuan dan penghentian pengakuan. Keenam adalah pengukuran. Ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir yaitu konsep modal dan pemeliharaan modal. Selanjutnya yaitu tujuan kerangka konseptual. Yang pertama, membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan yang berdasarkan konsep yang konsisten. Tujuan yang kedua yaitu membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar yang berlaku untuk transaksi tertentu atau peristiwa lain, atau ketika standar memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Dan tujuan yang ketiga yaitu membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari kerangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, memberikan pinjaman, dan kreditor lain dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Pada bab pertama ini yaitu sangat penting digunakan karena di dalam pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum ini
terdapat informasi-informasi penting seputar keuangan yang dapat digunakan oleh investor dalam menanamkan modalnya atau menanamkan sahamnya kepada perusahaan tersebut atau sebagai pemberian pinjaman kepada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu karakteristik informasi keuangan yang berguna. Karakteristik kualitatif fundamental dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama ada relevansi atau nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan memperhatikan realitas. Lalu ada representatif tepat, yaitu lengkap, netral, bebas, dan kesalahan. Lalu ada karakteristik kualitatif peningkat yang dibagi menjadi 4, yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman. Selanjutnya adalah laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Tujuan dan ruang lingkup pelapor keuangan, periode pelaporan, perspektif yang diadopsi oleh laporan keuangan, asumsi kelangsungan usaha dan entitas pelapor. Lalu yang keempat yaitu ada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang pertama yaitu aset, di mana sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Sumber daya ekonomi adalah hal yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Lalu unsur yang kedua yaitu adalah realitas. Kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Unsur yang ketiga yaitu ekuitas, yaitu kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas atau seluruh kewajiban. Yang keempat adalah penghasilan, yaitu peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Lalu yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu beban, penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas, kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dan distribusi kepada mereka, pertukaran aset atau liabilitas yang tidak menghasilkan peningkatan atau penurunan ekuitas. Jadi unsur beban ini kebalikan dari unsur penghasilan. Lalu yang kelima yaitu pengakuan dan penghentian pengakuan. Ada beberapa kriteria dari pengakuan. Yang pertama adalah relevansi atau ketidakpastian eksistensi. Lalu ada probabilitas rendah dari arus masuk atau arus keluar manfaat ekonomi. Yang dibagi lagi menjadi 3 yaitu atas representatif tepat, ketidakpastian pengukuran, dan faktor lainnya. Lalu yang keenam adalah pengukuran. Dasar pengukuran yaitu adalah biaya historis, nilai kini. Nilai kini dibagi lagi menjadi 3 yaitu nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan biaya kini. Informasi yang disediakan oleh dasar pengukuran khusus yaitu ada biaya historis, ada nilai kini yang dibagi menjadi nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan dan biaya kini. Faktor-faktor yang dipertimbangkan saat memilih dasar pengukuran yaitu ada relevansi atau karakteristik aset atau liabilitas, kontribusi arus kas masa depan. Yang kedua adalah representatif tepat. Yang ketiga adalah karakteristik kualitatif peningkatan dan kendala biaya. Yang keempat adalah faktor khusus untuk pengukuran awal. Dan yang terakhir lebih dari satu dasar pengukuran. Lalu yang ketujuh adalah penyajian dan pengungkapan yang dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi aset dan liabilitas. Yang kedua adalah klasifikasi ekuitas. Dan yang ketiga adalah klasifikasi penghasilan dan beban, atau laba atau rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.